teman-teman, kali ini Paimin berada di kota Ulaanbaatar atau Ulaanbaatar. Kalian tahu ini di negara mana? Ya, benar sekali. Kita sekarang berada di negara Mongolia. Jika kalian banyak mendengar dan melihat kota-kota yang suhunya itu sangat dingin ekstrim, nah, Ulaanbaatar juga memiliki suhu udara yang dinginnya sangat ekstrim, teman-teman. Namun bedanya, Ulaanbaatar adalah ibu kota negara. Suhu udara di kota ini saat musim dingin kira-kira di bulan Oktober sampai Maret bisa menembus hingga minus 43 derajat Celcius. Wih, dingin banget kan? Suhu di freezer kulkas kalian saja hanya minus 18 derajat Celcius. Ini minus 43 derajat Celcius. Bayangkan tuh. Karena itulah Ulaanbaatar juga dijuluki sebagai ibu kota negara terdingin di dunia. Gak ada tuh ibu kota negara lain di dunia yang dinginnya seperti di negara ini. Sedangkan saat musim panas di bulan April sampai September, suhu udaranya itu bisalah diterima sama orang-orang Indonesia, yaitu sekitar 3 derajat Celcius hingga 19 derajat Celcius. Di zaman dahulu, Ulaanbaatar masih bernama Urgo atau Urga, merupakan daerah yang ditinggali oleh suku-suku penunggang kuda yang terkenal kuat seperti suku Merkit, Tanggut, dan Mongol. Nama Ulaanbaatar sendiri baru resmi digunakan sejak tahun 1924 setelah terjadinya revolusi Mongolia menggulingkan monarki kerajaan. Nama Ulaanbaatar sendiri dipakai untuk menghormati Damdim Sukhbatar, seorang pejuang dan pemimpin revolusi. Kota ini luasnya sangat besar banget, teman-teman, yaitu 4.704 km persegi atau lebih luas dari Pulau Madura. Yang luasnya Madura itu hanya 4.250 km persegi. Tuh, gede banget kan? Namun penduduk yang tinggal di kota ini tuh sangat sedikit sekali, teman-teman. Jika dibandingkan dengan luasnya itu, jumlah penduduk di sini hanya 1,6 juta jiwa. Sedangkan mayoritas penduduk di sini atau 89,1% merupakan pemeluk agama Buddha. Min, ada orang Islam nggak Min di sini? Ada, teman-teman, jumlahnya 0,9% dari total populasi. Serta ada satu masjid di sini yang bernama Masjid Nalaik yang dibuka di tahun 2013. Tahukah kalian jika lambang kota Ulaanbaatar ini sama dengan lambang negara kita Indonesia, yaitu burung Garuda. Tuh. Yuk, saatnya Paimin ajakin kalian keliling kota Ulaanbaatar. Tempat apa sih yang bagus untuk dikunjungi? Sini-sini, ikuti Paimin. Yang pertama dan wajib kalian kunjungi adalah ini, alun-alun Sukhbatar. Lokasinya persis di tengah kota. Tuh, ada patung Damdim Sukhbatar yang sedang naik kuda. Di sini juga ada patung Genghis Khan, seorang pahlawan sekaligus pendiri Kekaisaran Mongolia yang sangat perkasa di abad ke-13. Next, kita bakal menyusuri distrik Ger atau kawasan kumuh di sini, teman-teman. Tuh rumahnya, masih banyak orang di sini yang hidup di tenda-tenda tradisional khas Mongolia. Jalannya juga masih belum diaspal ya, teman-teman. Tahukah kalian jika sekitar 62% dari total penduduk di kota Ulaanbaatar tinggalnya itu di distrik Ger ini? Berikutnya kita akan mengunjungi kuil atau vihara Gandan. Tuh.
Vihara ini dibangun di tahun 1809 dan menjadi pusat agama Buddha yang terbesar di negara Mongolia. Yuk kita masuk ke dalamnya yuk. Wow, ada patung setinggi 26 meter. Patung ini merupakan patung Avalokiteswara yang terbuat dari perunggu berlapiskan emas. Avalokiteswara merupakan bodhisatwa perwujudan dari sifat welas asih dari semua Buddha, serta yang paling dimuliakan di dalam aliran agama Buddha Mahayana. Ini nih, kalau di negara China, namanya adalah Dewi Kuan Im. Pasti tahu kan? Berikutnya, kita akan mengunjungi Zaishan Memorial. View di sini tuh cakep banget, teman-teman. Nih, jalannya menanjak nih. Kalian tahu anak tangganya ini ada 612, gempor-gempor tuh. Nah, ini di puncaknya ada sebuah tugu yang melingkar. Tugu ini dibangun untuk menghormati para pejuang Mongolia dan Soviet yang tewas di dalam Perang Dunia Kedua. Tuh kan, view di sini emang cakep pol. Masih di Ulaanbaatar, ini nih yang paling ikonik teman-teman, yaitu patung raksasa Genghis Khan naik kuda. Tahukah kalian jika patung ini merupakan patung berkuda terbesar di dunia, yaitu tingginya mencapai 40 meter dan dibangun di tahun 2008 yang lalu. Patung ini tuh terbuat dari bahan baja anti karat, jadi bakalan utuh dan gak perlu takut kalau neyeng. Yuk kita masuk ke dalamnya yuk. Nah ini, dari sini kita bisa melihat pemandangan yang bagus. Selanjutnya, kita akan berwisata alam mengunjungi Taman Nasional Gorky Terrals. Taman Nasional ini memiliki luas 2.920 km persegi. Dan yang menarik teman-teman, di sini terdapat penginapan glamping khas Mongol. Nih, restoran juga ada. Pokoknya bagus banget. Gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi kota Ulaanbaatar ini? Untuk biaya pesawatnya pulang pergi Jakarta Ulaanbaatar Mongolia sekitar 14 juta rupiah per orang. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan